Karena yang sekarang jadi masalah adalah kita tidak cukup lapangan pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan yang sekarang dibutuhkan, mungkin lebih high skill dan lain-lain, itu tidak ada. Kenapa? Karena kita, struktur ketenaga kerjaan kita, lulusannya lebih banyak lulusan SD. Kenapa Vietnam bisa menarik begitu banyak? Kenapa Indonesia ketinggalan dari Vietnam? Selalu kan begitu. Itu semua belum ideal. Kan jangan saya yang bicara. Kita lihat survei. Kami dari pengusaha terus terang nggak mau melihat hanya dari sisi angka. Baru-baru kita mau mengundang investor asing mau masuk. Kalau kita sendiri tidak percaya. Halo Sobat Tanyus, kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Wiki Adrian. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas mengenai isu mengenai PHK massal ya. Kemarin sama Wawanakar. Betul, tapi kali ini kita akan menggali dari sudut pandang pengusaha. Betul Sudah sekali. kedatangan bersama kami, sudah ada Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung di Bikin Terang. Kita akan kemudian membikin terang beberapa hal yang memang kita perlu bikin terang. Kalau mengenai ancaman PHK saat ini sebagai siklus bisnis biasakah atau sebetulnya sudah betul-betul masuk ke dalam fase darurat, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin kita mesti definisi darurat itu apa. Yang pasti masalah PHK itu harus menjadi perhatian kita semua. Nah, ini kan kita sekarang kalau kita kait dengan PHK, sebenarnya PHK itu ada di hilirnya. Tapi kita mesti mengetahui dulu penyebab PHK itu apa. Itu di hulunya gitu. Jadi makanya saya selalu mengatakan dengan kondisi, kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini secara global, secara domestik, itu juga pasti mempengaruhi apa yang terjadi PHK. Itu satu hal. Jadi masalah lebih ke yang berhubungan dengan kondisi saat ini. Tapi juga ada masalah struktural yang sebenarnya berkaitan dengan situasi tidak hanya yang terjadi saat ini, tapi mungkin sudah sesuatu yang terbawa dari masa-masa lampau. Contohnya juga situasi seperti kita bicara soal otomatisasi, digitalisasi, itu pasti ada pengaruhnya juga. Nah, itu ongoing issues, bukan hanya terjadi pada saat ini. Nah, inilah mungkin yang kita harus melihat ya. Jadi dari segi unsur penyebab PHK-nya itu di mana. Kalau ditanya apakah ini harus jadi perhatian, ya harus jadi perhatian. Apakah sekarang warning? Yes, warning gitu. Nah, inilah makanya kenapa saat ini isu ini diangkat juga, pemerintah juga sangat memperhatikan dengan sekarang sudah dibentuknya juga Satgas mitigasi PHK itu kan, karena kan mereka melihat ini sesuatu yang harus menjadi perhatian dan bagaimana nih menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kan berarti tadi kalau kita menyimak gitu dari pernyataan Ibu, akar permasalahan yang harus diatasi gitu dari pemerintah. Nah, akar permasalahan ini sebetulnya apa Bu? Apakah dari biaya produksi kah atau seperti justru melemahnya permintaan atau daya beli masyarakat? Ya, atau betul. justru diregulasi di pemerintah sendiri? Jadi itu masalah supply dan demand saya lihat ya. Jadi memang mungkin kita lihat dari supply-nya dulu. Jadi supply itu apa? Misalnya, nah saya bagikan contoh ya. Jadi misalnya sekarang kita ada beberapa isu-isu yang sedang kita kawal juga di Apindo yang berhubungan misalnya kemarin kan baru saja kenapa ini kemudian terangkat lagi karena ada masalah gas industri. Masalah gas industri itu bukan masalah kemarin gitu. Memang harganya naik signifikan kemarin ya karena dengan apa yang terjadi secara geopolitik. Tapi itu ada pengaruh kenaikan gas yang sangat signifikan. Nah, tapi sebenarnya masalah supply itu sudah ongoing issue juga gitu. Juga kita melihat ini sesuatu yang harus jadi perhatian karena masalah gas industri inilah kemudian yang kemudian dikaitkan dengan banyaknya kebetulan kemarin Bung Andi ya yang menyebutkan ada 55.000 dari industri keramik yang bakal di PHK kalau ini tidak diturunkan harganya gitu. Jadi itu berkaitan, tapi sebenarnya isunya itu isu lama yang sudah ongoing. Itu salah satu contohnya. Ada misalnya ketersediaan bahan baku pangan misalnya. Itu juga sesuatu karena kalau bahan bakunya tidak ada, tidak bisa importnya sulit. Karena kalau industri kan masih banyak mesti import ya. Ini buat industri loh. Bisa industri kaca, semua itu juga perlu bahan baku, garam dan lain-lain. Nah ini
kalau dilihat ketersediaan bahan baku ini juga sangat penting. Nah, kalau dia ini menjadi kesulitan ketersediaan bahan bakunya, pasti yang namanya produsen juga akan punya kesulitan. Nah, itu kemudian masuk ke dalam, ya akhirnya bisa kena juga gitu industri makanan minumannya, industri kaca dan lain-lain. Kemudian kita juga melihat masalah yang berhubungan misalnya dengan mineral, batu bara dan lain-lain. Ini juga ada kaitannya. Kemarin juga dari Serikat Buruh juga sudah menyampaikan, wah ini kalau mereka harus meningkatkan produksi pasti kena juga ke PHK. Karena masalah apa? Karena masalah kuotanya, masalah RKAB-nya, ada masalah-masalah yang mungkin mesti diidentifikasi. Ada masalah sektor, mungkin ada masalah yang spesifik company. Ini juga kita harus lihat. Nah, kemudian juga ada yang berhubungan masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin lebih ini ya. Jadi misalnya kita lihat dengan kondisi saat ini apa yang terjadi sekarang, logistik cost naiknya signifikan sekali gitu. Kemudian kita juga lihat energy cost waktu itu naiknya signifikan. Ini juga kan ada semua kaitan dengan produksi, ya kan? Kemudian ketersediaan seperti bahan baku plastik. Itu kan ke packaging industri kan sangat besar. Itu naiknya gila-gilaan sampai 60%. Ini semua ada pengaruhnya gitu loh. Jadi maksud saya masalah-masalah inilah yang kemudian kalau didiamkan bisa ada kena ke akhirnya ujung-ujung. Jadi PHK itu paling ujung. Kalau namanya hulu hilir ini yang paling ujung. Nah itu masalah untuk supply. Nah tapi kita juga lihat ada kaitannya misalnya dengan masalah demand, yaitu daya beli. Demand itu juga bisa domestik, bisa global. Kenapa kemarin dari dulu kita bicara soal misalnya industri seperti sektor garment tekstil. Itu juga banyak pengaruh di demand. Kan kita dibicarakan kalau domestik illegal import lah, sangat mempengaruhi gitu, dibanjiri import. Itu kan kena ke industri tekstil garment. Itu dari segi demand. Kemudian ekspor market, ada yang juga berkurang, gitu kan. Ini juga ada kaitan sama daya saing dan lain-lain. Itu juga demand bisa berkurang. Nah, inilah yang makanya kita lihat ini supply demand. Tergantung supply, tergantung demand. Itu bisa kemudian ujungnya ada di PHK. Kalau kita kerucutkan ke regulasi pemerintah yang harus segera diperbaiki lah, karena kan ini kemudian menjadi satu hal yang juga mempengaruhi dinamika dari dunia usaha sendiri. Peraturan-peraturan mana saja yang menurut dunia usaha ini memang harus segera diperbaiki gitu, karena kalaupun tidak diperbaiki sama halnya seperti tadi yang disampaikan akan berdampak ke hilir begitu, ujung-ujungnya akan PHK gitu. Iya, jadi saat ini Apindo sudah ada yang namanya Satgas Debottlenecking di Apindo. Karena masalah deregulasi debottleneck ini masalah utama sebenarnya. Tapi di pemerintah juga sudah jadi perhatian. Di Kemenko Perekonomian juga ada Satgas Deregulasi, kemudian juga Kementerian Keuangan juga sekarang Pak Purbaya juga ada Satgas Debottlenecking. Jadi di pemerintah juga mereka juga sudah siap. Nah, sekarang yang kita harus sampaikan adalah kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian kita harus secara detail menyampaikannya. Ini isunya seperti yang tadi saya katakan, industri gas, soal bahan baku itu secara detail kita mesti melihat apa yang perlu diperbaiki, gitu kan? Apakah yang diperbaiki itu regulasi di Kementerian Perdagangannya, makanya harus ada deregulasi yang kaitan dengan import. Ini hal-hal seperti itu. Apakah kaitan dengan perizinan? Biasanya regulasi dan perizinan, saya selalu mengatakan ini cost of doing business yang nggak bisa di-quantify. Kalau energy cost, labor cost, kemudian logistik, itu semua bisa kita tahu angka. Kalau ini nggak bisa kita tahu nih, berapa nih sebenarnya dampaknya secara cost of doing business ya. Nah ini sebenarnya yang kita memang juga sudah menyampaikan kepada pemerintah. Dan saya lihat juga pemerintah juga tanggap ya, ada beberapa hal memang yang sudah mulai diperbaiki. Juga seperti kita tahu di OSS sekarang kan yang PP nomor 48 ya, yang mengenai single submission OSS berbasis risiko 28 PP 28. Nah ini juga sudah ada perbaikan gitu loh. Nah tapi kemudian nanti kalau udah diperbaiki kita mesti kawal di implementasi. Kenapa dia nggak jalan?
gitu. Ini juga. Jadi ini pengawalannya ini di banyak sekali pihak, banyak KL-nya, kemudian memastikan bahwa ini benar-benar bisa jalan. Dari berbagai pertemuan-pertemuan ataupun mungkin komunikasi lah yang disampaikan oleh pelaku usaha sendiri kepada pemerintah, yang diharapkan ini akan berdampak kepada formulasi kebijakan yang betul-betul mengakomodir concern-concern tadi. Sejauh ini cukup mengakomodirkah dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman pengusaha? Jadi pertama mungkin kita mesti tahu bahwa pemerintah itu bukannya nggak dengar, dia dengar. Tapi kalau kita bilang pemerintah siapa? Karena itu biasanya kalau kita satu isu tuh KL-nya itu bisa menyangkut banyak sekali, gitu ya. Jadi ini harus satu persatu kan kita lihat. Jadi nggak segampang ini bisa langsung diputuskan, diselesaikan di level itu kan tidak bisa, gitu. Jadi biasanya kita mesti mengidentifikasi dulu. Ininya. Jadi kalau didengar pasti didengar. Nggak mungkin kita masukkan nggak didengar. Tapi kemudian apa yang dilakukan untuk perubahan atau melakukan deregulasi tidak semudah itu. Itu melalui satu proses, ya kan? Itu makan waktu lagi. Nah, dari regulasi itu kemudian bisa diimplementasikan, itu another point lagi gitu loh. Kenapa jalan, kenapa tidak jalan? Tapi harusnya lebih cepat nggak sih Bu? Karena kalau ngelihat apa yang kemudian terjadi hari-hari ini ya, kayaknya harus disikapi secara urgent gitu ya. Iya. Nah, saya sekarang melihat fenomena baru yang kemudian menarik ya, seperti kemarin Bang Andi keluarkan dengan masukan seperti itu, kemudian langsung ditanggapi gitu kan di DPR, pada sekolah harus ngumpulin langsung ini kan ke SDM dan lain-lain. Ini cepat sekali berjalan. Nah, kelihatannya kalau mau cepat ternyata juga bisa ya, tapi kan berarti ada yang mesti diskresi ini. Nah, seberapa sering ad hoc ini bisa terjadi gitu kan? Dan seberapa sustain? Saya selalu mengatakan ini harus sustain. Saya tidak mau cuma dikeluarkan hari ini keluar, tapi besok masalah lagi. Gitu. Artinya memang harus ada semacam standar untuk percepatan, konsistensi, agar ya kurang lebih pengennya kalau ada permasalahan-permasalahan ya penyelesaiannya kurang lebih secepat itu gitu ya. Nah, kalau dari Satgas Mitigasi PHK sendiri, Ibu melihatnya gimana? Ini apakah memang solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah kah atau untuk jangka pendek aja? Jadi menariknya Satgas Mitigasi PHK ini kan ini diketuai oleh Menseknek ya. Jadi Pak Pras itu melibatkan juga dari DPR ada Pak Dasko, Pak Cucup, kemudian dari Kemenaker juga ada perwakilan, dari kemarin itu dari kebetulan Kementerian Keuangan juga ada perwakilan. Nah, saya melihat kami dari perwakilan pengusaha maupun perwakilan buruh ya, di situ juga ada Pak Said Iqbal tentunya sebagai penasihat presiden. Itu kemudian kan kita mengatakan ini masalah apa sih yang terjadi di lapangan, mereka mau dengar masalahnya apa. Kita masing-masing menyampaikan masalah yang ada. Memang kita perlu detail, karena kalau kita cuma melihat secara general aja agak sulit untuk pemerintah bisa menanganinya. Nah, makanya kenapa kita sekarang punya portal khusus untuk menangani debottlenecking. Jadi matriks kita itu sangat-sangat clear dan detail gitu, dan spesifik, dan progresnya sudah sampai mana. Jadi yang saya katakan juga kadang-kadang ini bukan masalah baru. Ada masalah yang sudah berlanjut-lanjut selama beberapa lama gitu kan. Tapi mungkin baru menjadi perhatian sekarang gitu. Jadi kecepatan ini juga tergantung pemerintah. Siapa di pemerintah yang bisa menyelesaikan ini, membantu menyelesaikan ini. Karena kalau cuma datang dari kami atau mungkin cuma datang dari buruh, itu kita kan nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kan harus datang dari pemerintah juga. Ya, lalu bagaimana dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman pengusaha? Tapi ya cukup banyak lah ya yang kemudian disampaikan gitu. Tapi PHK masih ada ya. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif insentif-insentif tersebut untuk menjamin sustainability dari operasional teman-teman pengusaha dan ujung-ujungnya mempertahankan jumlah pekerjanya gitu. Iya. Saya rasa kita mesti sadar juga ini banyak faktor. Jadi kemudian tidak dikatakan, kalau perusahaan diberikan insentif langsung PHK bisa berhenti. Nggak bisa. PHK ini masalahnya tadi saya sudah katakan udah juga ada masalah struktural. Jadi tidak berarti kalau dikasih satu obat langsung sembuh. Nggak begitu. Gitu ya. Jadi ini kita mesti lihat secara menyeluruh bagaimana nih apa akar permasalahan ini. Jadi insentif itu saya rasa kami apresiasi tentunya, bantu. Apalagi yang hubungan dengan daya beli untuk boosting. Ya pastinya bantu ya, seperti Ramadan kemarin kemudian dikeluarkan insentif itu pasti bantu gitu loh. Saat ini kita juga banyak selain daripada program misalnya insentif pajak itu juga banyak sekali membantu. Tapi restitusi pajaknya juga penting karena itu menyangkut cash flow daripada perusahaan. Jadi
saya rasa tidak bisa cukup hanya dengan masalah dikasih insentif gitu loh. Ya kan, untuk ini bisa efektif, penyelesaian akar permasalahannya harus diselesaikan gitu. Makanya ini saya membagikan beberapa contoh supaya bisa dilihat bahwa ini tidak nyata-nyata hanya dikasih boost insentif langsung selesai masalahnya gitu. Tapi ini butuh satu pengawalan yang ketat sehingga benar-benar masalah yang ada di bottlenecking ini benar-benar bisa diselesaikan gitu kan. Dan ini konsisten penyelesaiannya gitu. Jadi benar-benar ini selesai gitu. Jadi insentif itu lebih untuk nge-boosting aja gitu. Supaya kalau daya beli pasti itu akan ngebantu gitu kan. Tapi kalau dari segi cost of doing business sebenarnya ini satu masalah yang kita harus lihat, nggak bisa spesifik hanya dengan insentif. Ya insentifnya adalah bahwa pemerintah harus mensimplifikasi dari segi perizinan, di birokratisasi, kita ngomongnya birokrasinya kan kadang-kadang. Nah ini gimana bisa dimudahkan dan lain-lain gitu loh. Jadi ini mungkin yang jadi faktor penting. Tapi ya kalau dari dunia usaha sendiri kan Ibu sudah malang melintang lah ya terkait dengan dunia usaha sendiri begitu. Dari dulu sampai dengan sekarang in terms of regulasi gitu, ada perubahan nggak sih Bu? Saya rasa gini, waktu zaman reformasi struktural yang dicoba dilakukan pemerintah ya melalui omnibus itu banyak sekali. Kita kan tadinya itu pemerintah motong regulasi itu banyak sekali terus terang. Nah sayangnya kemudian ini mulai lagi setiap ada banyak sekali kebijakan baru, kebijakan, dan kadang-kadang kebijakan itu saya selalu katakan harus perlu dua. Pertama adalah perlu regulatory impact assessment. Jadi dia perlu dianalisa dampak daripada aturan itu apa. Sebelum diterapkan? Sebelum diterapkan. Kedua adalah public-private consultation. Harus konsultasi dulu dengan pemangku kepentingan sebelum policy ini dikeluarkan. Nah kadang-kadang dua ini tidak terjadi gitu. Atau salah satu saja yang terjadi mungkin gitu. Ini dua-duanya ini harus terjadi. Sehingga kita bisa sebelum kita ini dikeluarkan kita sudah tahu. Tidak terkaget-kaget tahu-tahu. Nah, ini kebanyakan sekarang banyak yang seperti itu. Yang kebijakan kemudian dikeluarkan dengan cepat, baru terkaget-kaget, baru kita mulai lagi mengevaluasi. Nah, kalau dari teman-teman Apindo atau dari teman-teman pengusaha gitu, apabila diberikan kewenangan untuk menyusun, ya taruhlah 3 kebijakan prioritas untuk mencegah PHK, apa aja nih Bu? Iya, jadi kalau saya bilang kita nggak bisa ngelihat 3 prioritas utama. Nomor 1 buat saya, cuman yang paling penting saya nggak bisa lihat isu yang mana, tapi akar masalah itu harus diselesaikan dulu. Jadi yang tadi saya contohkan itu adalah contoh isu-isu. Jadi PHK itu kan di banyak sektor. Itu kan tidak cuma jadi di satu sektor. Jadi sehingga isunya itu juga isu banyak sektor, beda-beda gitu ya. Jadi akar masalah itu harus diselesaikan gitu. Nah, kedua, saya melihat bahwa memang kita mesti lihat masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini seperti apa. Ini penting. Karena yang sekarang jadi masalah adalah kita tidak cukup lapangan pekerjaan. Jadi sekarang kalau kita lihat informal sektor kita itu semakin tinggi, sudah 60%. Kenapa? Karena industri tidak cukup menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, di 10 tahun terakhir itu sudah penyerapannya sudah turun hampir 1/4. Jadi tadinya mungkin 4 ribuan, sekarang cuma 1.000-an. Gitu. Jadi ini penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah. On top of that, kita di dunia otomatisasi dan digitalisasi, sehingga penyerapannya lebih rendah lagi, gitulah. Belum lagi juga dengan kondisi link and match. Jadi jenis pekerjaan yang sekarang dibutuhkan mungkin lebih high skill dan lain-lain itu tidak ada. Kenapa? Karena kita struktur ketenaga kerjaan kita lulusannya lebih banyak lulusan SD 38%. Gitu. Jadi ini yang jadi permasalahan. Pekerjaan masa depan juga tidak sesuai. Makanya kan sekarang banyak dilakukan upscaling, rescaling dan lain-lain gitu ya. Ini dasar utama masalah ketenaga kerjaan. Jadi tidak hanya urusan PHK-nya, tapi juga urusan penciptaan lapangan pekerjaannya. Ini yang jadi isunya. Nah, kemudian yang ketiga kalau kita lihat bahwa dengan adanya perubahan dan shifting juga dari tadi kita katakan dari segi demand itu kunci. Tanpa ada demand ya nggak bisa karya itu dipertahankan
ya kan tidak bisa operasi itu terus berlanjut seperti biasa. Ya. Itu mungkin kalau ditanya prioritas saya rasa dari sisi itu. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya kemudian dilakukan oleh teman-teman pengusaha di dalam negeri, ada investasi-investasi yang dilakukan oleh foreign direct investment lah ya, ataupun ya kalau kita bicara mengenai investasi secara general, mau itu adalah investasi domestik ataupun FDI atau foreign direct investment. Belakangan itu seperti apa sih, seberapa efektif itu kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan semudah apa untuk berinvestasi di Indonesia, merealisasikan investasi di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan penciptaan lapangan pekerjaan ini sekarang lebih banyak di informal sektor karena formal sektor industri tidak bisa, tidak memadai penciptaan, tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Gitu. Kita butuh 2-3 juta pekerjaan setiap tahunnya, itu tidak memadai gitu. Jadi dia masuk ke informal sector. Makanya kenapa kita sekarang juga banyak program mendukung UMKM, ya kan, kewirausahaan gitu. Karena industri nggak cukup ya dia mesti menciptakan tenaga kerja sendiri kan gitu loh. Makanya ini juga satu hal yang penting kalau kita lihat penciptaan lapangan pekerja. Jadi kita nggak bisa lihat lagi seperti dulu gitu, lulusan terus ditarik ke industri gitu. Walaupun tetap pelatihan vokasi dan lainnya menjadi perhatian kita. Kita mesti memetakan jenis pekerjaannya sekarang yang dibutuhkan seperti apa. Makanya kita punya sekolah-sekolah vokasi di kawasan-kawasan industri supaya langsung bisa terserap kebutuhannya industri apa yang dibutuhkan keluar dari vokasi langsung bisa diserap. Itu yang hubungan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau ditanya investor, sebenarnya investor tuh banyak minat ke Indonesia. Kenapa? Karena peluang di Indonesia ini sangat besar. Kita tuh negara kaya. Siapa yang bisa lebih kaya dari kita ya? Maksudnya sumber daya alam kita juga luar biasa gitu. Jadi kita ini sebenarnya punya kelebihan, punya peluang yang luar biasa. Nah, sekarang faktornya yang mau narik investasi itu tidak hanya Indonesia, tapi negara tetangga seperti Vietnam. Saya kenapa selalu nyebut Vietnam? Karena selalu kita di benchmarknya dibandingin sama Vietnam. Kenapa Vietnam bisa menarik begitu banyak? Kenapa Indonesia ketinggalan dari Vietnam? Selalu kan begitu benchmarkingnya. Jadi kita mesti melihat elemen-elemen untuk investor itu apa? Itu kan iklim usaha. Sudah tercentang belum oleh Indonesia gitu? Nah, iklim usaha itu harus kondusif, harus kompetitif, ya kan? Ini yang jadi iklim usaha yang gimana nih? Ini kan yang harus kita ciptakan. Nah, itu kembali tadi ke faktor ease of doing business. Kemudahan berusaha di Indonesia. Apa yang membuat regulasi, perizinan dan lain-lain itu kaitannya pasti ke situ. Itu semua belum ideal. Kan saya nggak usah, jangan saya yang bicara. Kita lihat survei. Kan di surveinya World Bank kelihatan. Perbandingan Indonesia dengan negara-negara dalam lain. indeks ease of doing business. Indeks dari segi B survey. Jadi kesiapan Indonesia. Nah, ini di sini kita udah ada detail sekali faktornya, apa yang harus jadi perhatian untuk start of business di Indonesia, berapa lama di negara lain, berapa lama. Itu semua udah ada detail. Jadi kita dari situ kita bisa melihat pandangan daripada investor untuk melihat Indonesia kenapa gitu. Kita tidak bisa menarik mungkin sebanyak yang kita inginkan. Investor pasti masuk. Mungkin masuk dari negara tertentu lebih banyak dari negara yang lain. Mungkin yang negaranya yang ya bisalah gampang soal izin-izin nggak terlalu perhatian dia. Mungkin ada negara yang mau itu. Tapi ya sangat terbatas dengan negara-negara tertentu mungkin ya kan. Dan seberapa besar? Karena sebenarnya saya tidak melihat investor tidak mau masuk. Pasti investor ada yang masuk. Tapi kita optimalkan nggak gitu. Sebenarnya lebih banyak yang bisa kita masukin gitu. Apalagi sekarang kan kita sudah punya perjanjian-perjanjian dagang. Seperti Australia kan sudah, ya kan. Sekarang EU baru mau kita selesaikan. EU itu besar. Karena kita nyangkut berapa negara itu di Uni Eropa. Ya kan? Comprehensive Economic Partnership Agreement. SIPA itu tidak hanya urusan dagang. Itu bukan hanya soal access to market. Tapi itu juga soal investasi. Soal kemudian tadi saya katakan, ya kan, bagaimana dengan adanya SIPA waktu Vietnam, kenapa Indonesia melakukan? Karena waktu Vietnam, dengan adanya dia punya FTA, investasinya jadi jauh lebih besar juga. Gitu. Jadi kita mengharapkan tentunya utilisasi daripada SIPA-SIPA ini nantinya akan mengoptimalkan juga investasi yang bisa masuk. Oke, nah tadi sudah dari sisi investor, dari sisi pengusaha sendiri, tapi ada juga dari mata
tenaga kerja atau dari buruh gitu. Nah, buruh sendiri nih kadang merasa mereka tuh pihak yang paling pertama menanggung risiko apabila bisnis itu mengalami tekanan, Bu. Nah, kalau dari dunia usaha ini merasa ini sudah cukup adilkah membagi beban krisisnya? Maksudnya beban krisis seperti apa? Ketika ada sebuah challenge dalam dunia usaha gitu, ketika kemudian terjadi PHK, yang paling terkena dampaknya Pertama adalah si buruh-buruh ini. Ya, karena dia akan gitu. kehilangan pekerjaan, Betul. dia akan kehilangan income. Makanya pemerintah kan punya yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan, namanya JKP, ya kan? Mereka juga berusaha tentunya. Kita PHK itu sebenarnya adalah ini terakhir. Kalau nggak bisa, karena buat perusahaan itu juga bebannya besar sekali kan, dengan ada pensiun dan lain-lain. Jadi dengan begitu, ini sebenarnya ini terakhir. Nah, sekarang kita kembali lagi, yang kita harus lakukan adalah memitigasi jangan sampai PHK itu terjadi. Nah, kalau sampai ini terjadi, kemudian bagaimana menyiapkan yang namanya tenaga kerja ini? Apakah kemudian bakal diserap di tempat lain? Kalau enggak, bagaimana? Apakah dia kemudian suruh jadi UMKM gitu? Ini kan semua harus diberikan skill juga. Makanya JKP ini juga penting dengan pelatihan-pelatihan. Mungkin sekarang dia di PHK di jenis pekerjaan ini, tapi mungkin dia harus belajar untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa diserap di industri lain mungkin yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Atau dengan skill baru. Dengan skill baru. Jadi ini yang mungkin namanya mitigasi ini tidak hanya soal mau menghentikan PHK, tapi kalau ini sampai terjadi, kemudian apa yang perlu dilakukan kepada buruh-buruh. Tapi dari point of view pengusaha sendiri juga memang melihat pekerja ini adalah sebagai aset yang perlu dipertahankan begitu. Makanya kemudian tadi disampaikan bahwa ya PHK ini menjadi last option gitu. Karena ya mau tidak mau ketika beban operasional terus meningkat, regulasi juga kuat atau mungkin misalnya kondisinya tidak ada perbaikan dan lain sebagainya, ya mau tidak mau opsi terakhirnya adalah melakukan PHK gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai berbagai macam challenge lah ya, 2026 kayaknya it's been a challenging year untuk semua sektor termasuk di dunia usaha. Bagaimana sebetulnya dari Apindo sendiri memproyeksikan lah 2026 akan se-challenging apa sih sampai akhir 2026 nanti, dan apa yang perlu disiapkan lah gitu? Ya, jadi kalau kita ngelihat IMF kan sudah lihat pertumbuhan ekonomi global itu akan ada penurunan di 2026 ya. Jadi ada sekitar 2%, 2,2%. Tahun sebelumnya itu proyeksi sebelumnya itu sampai 3,2%. Jadi ada penurunan. Jadi jelas pertumbuhan ekonomi kalau secara dunia ini menurut IMF akan ada penurunan. Nah, Indonesia sendiri saya rasa pemerintah masih cukup optimis dengan pertumbuhan yang cukup lumayan lah ya, di atas 5%. Kami dari pengusaha terus terang nggak mau melihat hanya dari sisi angka. Karena kita cuma bisa melihat dari kondisi yang ada terjadi di lapangan. Yang sekarang faktor yang penting adalah trust dan kepercayaan. Itu. Bahwa makanya saya selalu katakan kepada teman-teman domestik, boro-boro kita mau mengundang investor asing mau masuk. Kalau kita sendiri tidak percaya bahwa ini kita perlu berinvestasi di Indonesia, bagaimana kita mau menyuruh orang asing untuk masuk ke sini? Jadi optimisme ini kan memang harus terus kita bangun ya, walaupun dengan kondisi sulit seperti apapun. Jadi makanya yang kami harapkan adalah di 2026 ini memang kondisi itu akan sulit. Tapi apa yang masih bisa dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah, tolong dibantu. Karena banyak hal-hal global yang tidak dalam kendali pemerintah. Tapi kalau soal regulasi, perizinan, dan lain-lain, itu dalam kendali pemerintah. Makanya janganlah memperburuk mungkin situasi apa yang sudah ada, tapi marilah kita bersama-sama mencoba untuk melakukan perbaikan. Supaya we will not be as worse off gitu lah. Ini yang paling penting. Artinya jadi akar permasalahannya inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terlebih dahulu dalam menyelesaikan segala bentuk tantangan ya dalam dunia usaha ini, kemudian juga dalam menangani isu PHK juga. Betul sekali. Karena memang kalau itu kemudian diperbaiki ada multiplier effect ke berbagai macam lini lah ya. Kalau kita kemudian dapat membangun optimisme lah, optimisme apa yang kemudian dapat terus digas nih Bu, karena memang ya prediksi-prediksi terkaitan PHK, massal dan lain sebagainya terus kemudian kita temukan lah di berbagai pemberitaan gitu. Tapi sebagai kemudian bekal lah supaya masih kok gitu ada angle lain yang bisa kita lihat sebetulnya. Saya selalu mengatakan optimisme itu tidak bisa hanya dikatakan.
Ya. Kita selalu bilang saya optimis, tapi kenyataan seperti apa. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan satu actionnya. Dan action itu harus terlihat. Oh, memang ini berdampak, bisa terjadi, positifnya ada. Karena yang tadi saya katakan, kalau mau buruh sejahtera, pengusahanya juga harus sejahtera, harus semua sejahtera gitu. Jadi inilah yang konsep yang kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi, kita mesti lihat dari two sides of the coin gitu. Nah ini yang kenapa kita mengedepankan dan Presiden sudah menggaung-gaungkan namanya Indonesia Incorporated kan, karena Indonesia itu bukan cuma punya pemerintah, ini punya kita semua. Dan untuk menyelesaikan masalah Indonesia, ya kita mesti selesaikan bersama kan selalu begitu. Kalau kita mau semua naik kelas, semua harus naik kelas gitu ya kan. Jadi ini yang menurut saya satu optimisme yang kita harus bangun. Ini Indonesia punya kita sama-sama. Ayo kita coba selesaikan masalahnya bersama-sama daripada kita cuman mengatakan ini masalah tapi tidak ada penyelesaian. Betul, challenge-nya ada, temuannya ada mengenai ada PHK dan lain sebagainya. Tapi ya setelah itu apa yang bisa kita lakukan agar secara prediksi ya nggak bakalan terjadi. Kalaupun memang terjadi tidak separah yang kemudian kita bayangkan dan gitu bisa ya. diantisipasi sebelumnya. Iya. Dan kalau kemana kemudian? Apakah ada solusi lain yang tadi saya katakan kan? Karena ada mungkin yang masih perusahaan-perusahaan masih masih mencari pekerja juga ada gitu loh. Nah ini yang kita mesti bisa mapping ini semua kan. Makanya kita nih Apindo lagi buat proyek reindustrialisasi bersama dengan Bappenas ya. Dengan kita percontohan di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tuh banyak kawasan industri. Jadi saya katakan ayo kita coba buat reindustrialisasi project ini untuk melihat apa sih sebenarnya yang membuat Vietnam ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa menyaingi Vietnam. Apa yang diberikan oleh pemerintah Vietnam. Nah ini sedang kita lakukan. Jadi saya mencoba untuk melihat bahwa dengan percontohan seperti ini, harapannya kita bisa membuka satu optimisme baru. Ternyata bisa kok kalau kita lakukannya kayak gini gitu. Oke, mudah-mudahan daftar dari Indonesia sebagai negara layak investasi semakin banyak, kemudian secara daya saing juga semakin mengungguli bahkan dari negara-negara lain, salah satunya adalah Vietnam tadi ya. Ujung-ujungnya serapan tenaga kerjanya juga akan lebih maksimal dan PHK juga tidak terjadi. Bu Sinta, terima kasih sudah bergabung di Bikin Terang dan juga membuat terang dari apa-apa yang kemudian tadi kita tanyakan. Dari sisi pengusaha. Betul sekali. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu Sinta sudah bergabung dengan kami. Dan Sobat Ainis, sampai ketemu lagi di Bikin Terang berikutnya. Saya Wiki Ardian. Saya Diandra Mufni. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Bu Sinta. Terima kasih ya.